Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Namanya Wahono ya? Iya Pak. Wahono. Ya. Oke, Mas Wahono, ini Wahani. Oke, Wahabilillah. Kemudian wasyukurillah, walhamdulillah walham. Baik, alhamdulillah Ustaz, karena memang kondisi seperti ini harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya teman-teman semua. Nah, pagi ini kita akan membahas atau kita akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan berbahasa arseptik kebipaan yang perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari mata kuliah ini atau pembelajaran ini adalah untuk bagaimana teman-teman memahami, mengetahui lebih detail tentang keterampilan berbicara terhadap mahasiswa asing. Karena nanti teman-teman ini akan menjadi pengajar BIPA, ya. Pengajar BIPA minggu lalu saya sudah jelaskan BIPA itu apa, masih ingat enggak? Wahono? Lupa. Saya masih ingat. Alhamdulillah masih ingat? Lupa juga nih. Lupa juga bahasa Indonesia untuk penutur asing, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi tujuannya itu nanti bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing ya, ini dengan atau dalam kurikulum CAFR yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada level A1, A2 sampai dengan C2. Ini kita akan membahas tentang level A1. Nah, jadi kita akan fokus terhadap keterampilan berbahasa reseptif. Bagaimana kita mengajarkan tentang keterampilan berbicara kepada mahasiswa asing. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita nanti akan membahas tentang apa sih sebenarnya keterampilan berbicara dalam konteks kebipaan. Kemudian selain itu, bagaimana cakupan keterampilan berbicara dalam konteks kebipaan. Jadi berbicara dalam BIPA itu seperti apa? Karena bukan berbicara sebagaimana yang kita pahami interaksi biasa ya, tapi ini lebih ke pengajarannya. Karena nanti calon pengajar BIPA kalian ini kan sudah sangat layak, ini wajahnya kan sudah seperti orang asing ya, tapi ternyata tinggal di Indonesia, hanya seperti orang asing. Nah, nanti misalnya Mbak Wahani ini bisa saja nanti menjadi pengajar BIPA di luar negeri, misalnya di Rusia ya, tapi jangan seperti beruang ya. Kalau di Rusia banyak beruang merahnya, tapi kalau jadi beruang madu nanti beda lagi. Nah, bisa Anda jelaskan tentang beruang madu itu menjadi sebuah kosakata dalam BIPA, dalam pembelajaran BIPA. Misalnya kembangkan madu itu apa, nanti dia akan membuat kalimat menjadi madu itu adalah sari buah, atau madu itu adalah obat, madu itu adalah sesuatu yang manis ya. Itu cara dia untuk berbicara, mengembangkan kosakata tentang bahasa Indonesia oleh orang asing ya, bukan oleh orang Indonesia. Nah, ini jadi kedua poin ini yang akan kita pahami. Tadi sempat saya tanyakan BIPA apalah, masih ingat BIPA tadi apa? Bahasa Indonesia. Iya, Wahana. Nah, Wahana. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tepat sekali ya. Jadi bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bagaimana nanti teman-teman dipersiapkan menjadi tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Karena ada dua, mengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia dan mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Nah, ini teman-teman akan menjadi calon pengajar BIPA untuk orang asing. Karena itu kita akan fokus bagaimana nanti mengajarkan keterampilan berbahasa, aspek berbicara kepada mahasiswa asing. Mahasiswa kalian itu bukan mahasiswa Indonesia, tapi mahasiswa asing. Nah, jadi ini mohon untuk dipahami kedua aspek ini. Nah, tentang BIPA sebenarnya, kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dan ini menjadi sebuah kurikulum yang utama di Indonesia, karena tujuan pembelajaran BIPA ini adalah untuk merealisasikan tentang Undang-Undang Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Ada di sini pada Undang-Undang Nomor 24 Pasal 44 tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini diwujudkan ya, atau diimplementasikan dalam pengetahuan tentang kebipaan. Dan
tentang kebipaan ini juga sudah diatur dan sudah dikoordinir khusus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Bahasa, dan di situ ada yang mengurus tentang Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan. Jadi diplomasi bangsa itu dilakukan juga melalui bahasa Indonesia. Artinya itu ada soft diplomacy di situ ya, diplomasi yang ringan, tetapi ini bisa menjadi alat untuk diplomasi antara Indonesia dengan bangsa lain. Nah, ini ada banyak negara yang sudah mengajarkan tentang bahasa Indonesia sekarang. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya, sesuatu yang menjadi peluang besar bagi teman-teman semua nanti kalau sudah lulus sudah menjadi tenaga pengajar BIPA, apalagi menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Oke, siap kira-kira kalau menjadi pengajar BIPA di luar negeri? Wahani siap kira-kira? Sudah siap menjadi pengajar BIPA di luar negeri? Siap ya, siap itu harus yang tegas karena kalau oke, gitu memang Wahani. Wah Minto siap juga ya. Ya memang kalau di luar negeri ini tidak suka lemes-lemes seperti ini. Jadi memang harus semangat, harus cheerful, harus ceria maksud saya. Kemudian harus energik. Jadi pengajar BIPA itu harus energik. Tidak boleh yang lemes-lemes gitu. Jadi kalau Anda lemes-lemes nanti 1 menit kamu disuruh pulang, deportasi nanti ya. Oke, baik. Ya. Mengajar BIPA, ya apalagi ini mengajar tentang keterampilan berbicara ya. Keterampilan berbicara itu yang pertama apa yang harus kita perhatikan adalah fokus konten. Nah, artinya kalau kita sedang membahas tentang madu tadi ya, madu di Rusia, ya membahas tentang beruang, maka nanti kontennya tentang beruang. Lingkup yang ada di beruang itu apa saja misalnya? Ya, yang di sekitar beruang itu apa saja yang berhubungan dengan beruang? Kira-kira apa, Bud? Mungkin pohon. Pohon, ya pohon. Berarti kalau ada beruang, dia membutuhkan pohon, ya. Kemudian apa lagi? Air, ya, oke. Itu ada beruang, kemudian pohon, lalu kain. Ya memang semua kita membutuhkan air ya, termasuk beruang. Cerdas juga ya, Wahani ya. Oke. Ya. Terus Wahina, apa lagi? Hutan, Pak. Hutan. Betul. Jadi memang beruang itu memang tinggalnya di hutan. Maka kenapa memang konservasi beruang itu diperlukan ya, agar beruang itu tidak tinggal di kota ya. Walaupun di Rusia beruang itu tetap tinggalnya harus di hutan. Kalau kalian ya tinggal di kota boleh jangan tinggal di hutan. Ya, Wahono ya. Oke. Wamuna, apa lagi? Apa ya, Pak? Apa yang berhubungan? Tadi kan hutan sudah. Dia butuh makan nggak? Butuh Apa kira yang dibutuhkan? makanan. Bukan yang dimakan. Ya iya, Wamuna. Ya pasti beruang itu Makhluk butuh hidup lain, Pak. makhluk hidup lain. Oke, kalau beruang membutuhkan makhluk hidup lain, oke, bisa diintegrasikan karena harus tinggal dengan makhluk hidup yang lain ya. Tetapi misalnya yang lebih dekat itu apa lagi? Misalnya bambu, makanan daun-daunan, karena beruang itu kan suka makan bambu. Masa suka makan keju ya? Makan keju juga ya beruang. Ya kalau memang beruang suka makan keju tidak apa-apa. Itu Iya. ya, jadi mengajar kita itu sesuatu yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan dari sebuah kata dengan lingkungan kata yang ada di sekitarnya. Kami berbicara. Jadi contohnya nanti misalnya, Wahono, coba berdiri Wahono. Wahono di sini menjelaskan tentang beruang ya. Oke. Misal mulai dari pertama. Halo Wahono, apa kabar? Baik, Oke. Saya Krisna. saya Wahono. Oke, saya Wahono. Nah, ini juga sebenarnya salah satu bahasa tubuh yang sederhana ketika mengajarkan kosakata atau berbicara bahasa Indonesia. Dengan bahasa tubuh seperti ini, orang asing akan memahami. Itu artinya dia yang diminta dan mengikuti apa yang saya katakan. Kalau tadi saya Krisna, yang dipahami oleh mereka, Krisna itu adalah nama. Berarti ketika saya melakukan gerakan seperti ini, itu artinya saya menanyakan tentang namanya. Dan ini secara ilmu psikologi berbahasa itu ada. Jadi saya mengatakan ini otomatis tadi, walaupun dia bukan orang asing. Orang asing juga akan demikian. Oke, itu contoh sederhana. Lalu sekarang tentang beruang, ya, tentang madu tadi, ya, madu, kemudian ada beruang. Ya. Wahono, ya. Kamu, ya, Wahono. Ya. Ya, bentar. Jangan ikuti gerakan saya. Ini contoh kalau di orang asing ya. Saya Krisna.
Wahono dari Rusia. Saya dari Indonesia. Oke. Wow, bisa saja orang asing nanti mengatakan saya Wahono dari Rusia. Kamu Krishna dari Indonesia. Oke, itu kan dari negara. Nanti diintegrasikan. Rusia ada beruang atau Indonesia ada Garuda. Bagi orang asing Garuda itu mungkin sulit. Jadi caranya adalah kita harus memajankan atau menggambarkan. Kita gambarkan pola Garuda, berarti dia paham, oh ini lambang Indonesia. Dia tadi mengatakan ini Garuda, berarti dia menjelaskan tentang lambang Indonesia. Nah, berarti dia lihat gambar Garuda, maka itulah Garuda. Ya, jangan ditulis Garuda, tidak perlu, cukup gambarnya saja. Jadi stigma mereka langsung memahami itu adalah Garuda. Lalu nanti otomatis Wahono akan mengatakan Rusia ada beruang. Ya, atau mungkin dia belum mengetahui bahasa Indonesianya beruang. Dia akan menyebut Rusia ada bahasa Inggrisnya beruang itu bear ya. Ya, dia akan mengatakan bear. Baru nanti kita terjemahkan. Oke, gambar. So saya yang akan menggambarkan atau karena misalnya orang menjadi pengajarnya menggambarkan beruang. Nah, inilah beruang, jangan tulis beruang. Ya, dia tadi menyebut dengan bahasa Inggris, tapi secara otomatis dia akan memahami ini adalah beruang dalam arti bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Honona. Jadi kira-kira itu untuk cara mengintegrasikan ya. Dan kenapa saya katakan di sini ada kontrol kata? Kontrol kata ini menjadi hal yang sangat penting agar tidak ada pengembangan kosakata di luar dari konteks kata yang dibahas tadi. Misalnya, tadi kita berbicara tentang beruang, lalu tiba-tiba berbicara tentang bis. Ya mungkin kalau di Indonesia bisa dihubungkan beruang dengan bis, restu, bis restu kan gambarnya beruang. Tapi kalau di Rusia kan tidak bisa, apa hubungannya bis dengan beruang? Maka kita harus lakukan kontrol kata di situ. Jangan terlepas dari itu. Kemudian ketika kita menjelaskan, misalnya saya memperkenalkan diri tadi, saya Krishna, Anda jangan banyak basa-basinya. Oke semuanya, kalau untuk level awal BIPA ya. Oke semua sekarang cuacanya cerah ya. Alhamdulillah semua sehat. Jadi saya memperkenalkan diri saya, salam dari Binjai misalnya. Saya Krishna, Anda. Nah, padahal yang ingin kita ajarkan adalah saya Krishna, itu saja. Maka jangan ada fitur-fitur yang lain. Kalau ada fitur-fitur yang lain itu yang akan memusingkan, menjadikan mereka sangat pusing karena belum pernah mendengar kosakata itu sebelumnya. Kecuali kalau kalian kan sudah biasa karena orang Indonesia, native bahasa Indonesia. Tapi mereka baru pertama disuguhkan bahasa Indonesia, lalu ada fitur-fitur yang lain, mereka akan semakin mabuk, semakin pusing. Pun juga dengan kita ketika belajar bahasa asing. Nah, disitulah kenapa pentingnya kontrol kata. Ya, kontrol kata. Jadi jangan terlalu banyak kosakata yang muncul kalau itu tidak berhubungan atau tidak menjadi fokus terhadap pembelajaran, atau di sini saya sebut sebagai fokus konten. Nah, dalam mengajarkan BIPA itu memang kita diminta untuk menguasai bahasa asing. Tetapi sebaiknya dalam mengajar BIPA, apalagi berbicara, maka jangan menggunakan ragam bahasa asing. Jangan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mengajar BIPA itu total dengan bahasa Indonesia. Caranya seperti apa? Misalnya seperti tadi, bisa dengan bahasa tubuh, bisa dengan menggambar. Ini untuk level awal. Karena kalau kita menggunakan bahasa asing itu terlalu instan. Saya katakan misalnya, hi, my name is Krishna and you. Saya adalah Krishna dan kamu. Itu hanya menerjemahkan. Itu akan mudah sekali untuk berlalu dan berpindah ke materi yang lain. Dan akan mudah untuk dilupakan. Dan ini sudah berdasarkan riset juga. Sehingga memang upayakan mengajar bahasa Indonesia itu tidak dengan pengantar bahasa asing. Pun kenapa kita harus menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing? Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa survive ketika misalnya bertugas mengajar BIPA di luar negeri. Ketika bertemu dengan orang asing sebelum mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi di luar kelas mungkin ada obrolan yang penting dan tidak mungkin disampaikan dengan bahasa Indonesia karena belum menguasai, ya maka disinilah Anda memerlukan itu. Ya untuk survive, bukan untuk mengajar. Jadi penguasaan bahasa asing dalam konsep pembelajaran BIPA atau pengajaran BIPA itu bukan menguasai bahasa asing. Lalu mengajar BIPA kita harus memahami latar belakang pengajarnya. Ya, kita harus memahami misalnya si Wahani dari mana.
kalau Wahani dari Korea, maka kita harus pahami, jangan mudah tersinggung. Kadang-kadang di Korea atau orang Korea misalnya saat belajar di kelas, kemudian dia sambil ngupil atau misalnya sambil naikin kaki, maka jangan mudah tersinggung. Itu kita bisa berikan pemahaman sebelum perkuliahan dimulai. Maka kita harus berikan informasi tentang do and don't. Boleh, yang boleh dengan yang tidak. Ketika di Indonesia, orang Indonesia itu tabu kalau belajar menaikkan kaki. Orang Indonesia tabu kalau sambil ngupil. Itu diberikan pemahaman sebelum pembelajaran biasanya. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Maka ketika tiba-tiba langsung kalian menegur, itu menjadi salah. Karena memang mereka baru tahu tentang Indonesia dan belum mengetahui seutuhnya. Maka jangan mudah tersinggung. Nah, disitulah kenapa penting kita harus bisa memahami latar belakang asal dari negara mahasiswa tersebut. Oke. Ya, baik. Kemudian perbedaan budaya belajar ini juga menjadi hal yang sangat penting. Perbedaan budaya belajar karena masing-masing mahasiswa itu cara belajarnya beda-beda. Ya, apalagi cara berbicaranya pun juga beda-beda. Maka itu harus kita pahami untuk kita bisa sesuaikan dengan cara kita mengajar. Apalagi mengajar berbicara ya. Jadi harus memang pelan-pelan dan harus diulang-ulang. Dengan melakukan kontrol kata dan tidak menggunakan bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, nah ini sekarang fenomena bahasa Indonesia teman-teman bisa pahami kenapa di sini ada gambar kacang panjang, ada gambar kacang tanah, dan ini saya ambil gambarnya pada acara kelas internasional di Net TV. Ya, sebenarnya di sini kita bisa, kalau teman-teman sudah pernah menyaksikan itu, teman-teman bisa melihat bagaimana sebenarnya seorang Pak Budi namanya di situ mengajarkan bahasa Indonesia. Ya, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Apa yang Anda lihat di sini? Ya, yang pertama, gambar pertama ini yang saya katakan tadi, ini gayanya ya. Ini gaya bahasa Korea. Mungkin gayanya santai seperti itu. Beda kalau seperti kalian ini kan sangat rapi, tenang, ya beda dengan mereka. Tapi itulah yang harus kita pahami. Nah, sekarang di ini kan ada nampak dari wajahnya perbedaan masing-masing negara. Nah, kemudian mereka juga ketika memahami tentang sebuah benda yang dalam kosakata bahasa Indonesia, mereka memahaminya itu secara harfiah, secara langsung, ya, atau secara logika. Misalnya kacang panjang, mereka melogikakan kacang panjang itu ukurannya bermeter-meter. Ternyata ketika ditunjukkan hanya seperti ini saja, mungkin hanya beberapa senti saja. Lalu kacang tanah. Saya pernah menunjukkan kacang tanah, Pak, ini tanahnya mana katanya. Dianggap kacang tanah itu ada kacang, kemudian ada tanahnya. Kalau Anda pernah melihat acara di kelas internasional, ini ada, parodinya itu ada. Nah, sekarang saya minta teman-teman menganalisis dan mencari kira-kira kosakata yang akan berwujud seperti ini ketika kita sampaikan kepada orang asing, yang akan menimbulkan penafsiran atau yang akan menimbulkan logika berpikir yang lebih luas terhadap mahasiswa asing tentang sebuah kosakata dalam bahasa Indonesia. Coba cari satu kosakata, kira-kira apa? Ini kan ada kacang panjang, ada kacang tanah, lalu apa lagi kira-kira? Silakan coba dicari, mungkin 2 menit ya, 2 menit mungkin bisa sambil dipikirkan kosakata apa kira-kira. Wahani, kira-kira bisa dibayangkan? Bisa ya, oke. Wah, ini nampak seperti calon pengajar BIPA nanti di Zimbabwe. Ini akan sangat potensial. Oke, coba cari kosakatanya. Nah, jadi berpikir yang lebih kritis, berpikir yang lebih dalam lagi. Kosakata apa kira-kira yang akan memunculkan nanti penafsiran luas terhadap mahasiswa asing ketika memahami kosakata bahasa Indonesia? Ya, jambu air misalnya. Ya, sudah menemukan? Jawaban saya itu, Pak. Oh, jawaban oke, jambu-jambuan tadi. Oke. Bagaimana? Ada yang sudah ya? Oke, sudah. Silakan. Wah, alhamdulillah. Silakan. Mau menyampaikan?
Celana panjang. Celana panjang. Oke, celana panjang. Ya. Jadi kira-kira bagaimana Anda menjelaskan kepada orang asing menjelaskan celana panjang? Nah, sekarang kan celana panjang, tapi Anda harus bayangkan kalau Anda menjelaskan kepada orang asing itu seperti apa. Karena ini kan konteks berbicara ya, keterampilan reseptif berbicara. Bagaimana Anda menjelaskan? Celana panjang. Celana, oke, bagus. Jadi ini celana kemudian panjang. Nah, sebaliknya kalau menjelaskan celana pendek, memang harus total dalam bahasa Indonesia. Celana pendek. Ya, begitulah dalam bahasa Indonesia. Ya, jangan lihat kakinya ya. Ya, oke. Jadi itu salah satu metode yang baik karena ini kan kita menunjukkan langsung atau mengajarkan langsung bentuk kosakata tersebut ya dan ada wujudnya sehingga mudah untuk dipahami. Jangan langsung dijelaskan dengan bahasa Inggris. Celana itu apa bahasa Inggrisnya? Apa? Celana bahasa Inggrisnya? Handoko? Jeans ya, jeans itu kan identik langsung panjang ya. Jangan langsung jelaskan jeans dan memang tidak dianjurkan demikian. Tapi betul caranya. Celana panjang. Kalau celana pendek ya, itu bisa saja di total itu diangkat. Maka itu menunjukkan pendek. Oke, itu contoh yang baik. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita bahas tadi ini sebenarnya kita coba refleksikan ya, ini memang sebuah fenomena pembelajaran BIPA. Jadi mengajarkan BIPA itu memang gampang-gampang sulit, apalagi konteks berbicara. Maka ketika kita berusaha untuk tidak menggunakan alat bantu yaitu bahasa asing atau bahasa Inggris untuk mengajarkan, maka kita harus pandai-pandai memainkan logika berpikir bahasa seperti tadi itu, mempraktekkan secara langsung celana itu bagaimana, beruang itu digambarkan dan lain sebagainya. Itu yang perlu untuk dilakukan. Karena memang kalau melihat fenomenanya pembelajaran BIPA sekarang kan semakin populer sampai dijadikan acara di televisi, kemudian juga peminatnya semakin banyak di dalam hingga di luar negeri. Oke. Nah, apa yang sudah kita bahas tadi itu kita bisa menyimpulkan sebenarnya ya. Jadi keterampilan berbicara BIPA itu memang harus diintegrasikan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Tadi kita membahas atau berbicara tentang keterampilan berbicara bahasa Indonesia, ya, reseptif kebipaan, berbicara. Nah, itu harus diintegrasikan dengan keterampilan seperti menyimak, ya, karena ketika kalau apa yang saya katakan tadi itu Anda harus dengar, kemudian Anda harus katakan. Setelah Anda katakan, maka itu harus ditulis. Setelah ditulis, maka itu harus dibaca. Itulah salah satu bagaimana kita mengintegrasikan. Tetapi dalam konsep yang dikatakan tadi itu mengajar BIPA harus mengintegrasikan kata. Itu adalah bagaimana kita mencari fitur-fitur bahasa di lingkup kosakata tersebut. Nah, jadi ada dua pemahaman tentang integrasi ya. Lalu memang ketika kita mengajar bahasa Indonesia atau misalnya berbicara itu juga sebisa mungkin kita dibantu dengan gambar. Kita mencoba untuk menggambar agar tidak menggunakan bahasa asing atau dengan melakukan pengulangan terus-menerus lebih dari 2 kali tidak apa-apa, asalkan mereka mudah memahami apa yang kita sampaikan atau mereka melakukan praktek sesering mungkin karena ini berbicara ya, mereka melakukan interaksi dengan teman-temannya. Oke, itu teman-teman, dan minggu depan saya ingin teman-teman mencari materi, mencari sahabat BIPA, mencari teman orang asing ya. Tidak perlu membuat materi apa-apa, cari teman orang asing saja, lakukan perkenalan, kemudian kita untuk kedepannya lagi nanti kita akan membuat praktek berbicara dengan orang asing menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ nanti akan terlihat bagaimana Anda mengajarkan konsep berbicara bahasa Indonesia kepada orang asing. Jadi bisa ya mencari sahabat BIPA atau mencari orang asing, bisa melalui Ome TV, bisa melalui aplikasi apapun itu ya, karena sekarang musimnya mungkin berbeda dan bisa dilakukan dengan digital. Anda bisa mencari teman secara daring, itu sangat memungkinkan. Itu yang harus kalian lakukan untuk minggu depan. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jelas ya? Oke, baik. Ya, saya akan melakukan presensi dulu. Memang saya sengaja lakukan presensi di akhir. Saya khawatir nanti ada yang pingsan atau ada yang keluar. Oke, Wahono ada,
wa hani ada, wa alhamdulillah ada, wa astagfirullah ada, wa syukurillah. Oke, lengkap ya. Baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika masih ada hal yang dianggap kurang jelas, kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.